Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, dan hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kulit, yaitu salah satu penyakit kulit yang bernama vitiligo. Nah, sebetulnya apa sih vitiligo ini? Pasti hal ini tidak asing dari sahabat Eljon. Seperti apa itu vitiligo, kemudian juga apa penyebabnya akan kita bahas bersama narasumber kita di sini sudah hadir bersama saya, Dr. Harwin Putra, dokter spesialis kulit dan kelamin. Halo Dr. Harwin. Halo, Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, dokter kita akan bahas soal vitiligo ya dok? Ya Oke. benar. Nah dokter saya langsung ke pertanyaan pertama. Apa sih dokter penyakit vitiligo pada kulit ini dokter? Oh baik. Jadi vitiligo itu adalah penyakit kulit di mana warna kulit menjadi depigmentasi, artinya menjadi memutih. Itu dikarenakan gangguan sel melanosit. Nah, apa sih sel melanosit itu? Sel melanosit itu merupakan sel di mana dia akan memproduksi zat warna kulit atau melanin. Jadi melanin itu dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi kita dari sinar UV sebenarnya. Jadi ada fungsinya sel melanin itu. Nah, ketika sinar UV atau sinar matahari mengenai kulit, nah sel melanosit ini akan memproduksi melanin, zat-zat warna kulit butir-butir gitu, terus dia akan memayungi inti sel kulit. Jadi dia akan memayungi inti sel kulit dan melindungi sinar UV itu. Begitu. Nah, pada orang vitiligo itu sel melanosit atau pabrik melaninnya itu rusak atau terganggu fungsinya atau kehilangan fungsinya. Jadi dia tidak bisa memproduksi sel melanin. Nah, akhirnya kulitnya itu memutih karena tidak ada melanin atau warna sel warna kulit itu tadi. Nah, jadi akan tampak putih atau depigmentasi, nggak ada pigmennya, bercak putih, dan itulah yang menyebabkan jadi vitiligo. Begitu. Oke, baik. Ini menyerang usia berapa saja kah dokter? Kalau vitiligo itu menyerang segala usia, jadi tidak terbatas usia muda, usia tua, ataupun remaja. Pokoknya semua usia bisa terkena, tapi tidak mengenai ketika baru lahir. Ya, jadi kalau sudah baru lahir vitiligo itu nggak ada. Jadi dia segala usia, tapi tidak semenjak lahir. Nah, biasanya yang anak-anak itu vitiligo yang terkena adalah vitiligo segmental, beda sama yang usia agak dewasa, begitu. Oke, baik. Nah, kemudian dokter, apakah menyerang pada semua bagian kulit dok? Oh ya, jadi vitiligo ini bisa menyerang semua bagian kulit, ya. Bisa tidak hanya kulit saja, bisa juga bagian mukosa. Jadi bisa daerah mulut, dalam mulut itu bisa terkena vitiligo, daerah mata, bahkan rambut juga bisa terkena vitiligo. Jadi kayak warna putih gitu rambutnya, ada bercak lingkaran putih, terus rambutnya juga memutih gitu. Jadi tidak hanya kulit, bisa mukosa seperti mulut dan mata ataupun bagian kelamin, dan juga bisa mengenai rambut juga. Nah dokter, tadi kan dokter katakan pada saat lahir tidak vitiligo ya dokter, berarti dia saat berapa tahun kemudian, belasan tahun atau puluhan tahun bisa tiba-tiba vitiligo gitu ya dok? Ya, benar. Jadi vitiligo tadi yang seperti saya bilang, dia bisa mengenai segala usia, tapi tidak mengenai pada saat lahir. Nah, dia bisa tiba-tiba muncul, ada bercak putih, kemudian melebar, kemudian semakin banyak, bisa di daerah wajah, bisa daerah jari-jari, biasanya tuh simetris, akrofasial, daerah wajah dan jari-jari, atau bisa juga segmental, itu biasanya pada daerah pada anak-anak, itu biasanya vitiligonya segmental.
Bisa juga universal ataupun bisa mengenai daerah mukosa seperti saya bilang tadi. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih dokter gejalanya selain tadi warna kulit ya dokter ya, yang mungkin bahasa awamnya belang-belang gitu ya dokter ya, ada yang putih, kemudian ada yang hitam gitu, terus apa lagi dokter gejalanya? Kalau vitiligo dia gejalanya kulitnya memutih karena dia tadi sel melanositnya rusak atau terganggu atau terbunuh, kemudian akhirnya tidak ada sel yang memproduksi melanin atau zat warna kulit tadi. Makanya biasanya kulit vitiligo tuh memutih di antara kulit normal sekitarnya, begitu. Nah, biasanya juga tanpa gejala, tapi ada juga yang merasakan gatal pasiennya. Terkadang ada yang merasakan gatal. Oke. Nah, apakah di bagian putih itu dokter semakin lama itu semakin membesar atau semakin melebar atau dia semakin lama semakin banyak gitu dok? Baik, jadi vitiligo ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah vitiligo yang stabil. Ini pembagian berdasarkan progresivitas dari vitiligo itu. Jadi ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Nah, kriterianya yang vitiligo stabil itu dia tidak ada lesinya atau bercak putihnya itu tidak bertambah lebar selama 2 tahun. Atau tidak ada muncul bercak putih bercak putih baru di tempat lain. Itu yang disebut dengan vitiligo yang stabil. Nah, ada yang kedua adalah vitiligo yang unstable, jadi yang tidak stabil. Nah, vitiligo ini dia bisa bertambah lebar, bertambah banyak, ada muncul bercak baru di tempat lain. Nah, begitu. Nah, biasanya yang unstable itu kita segera obati dengan cepat supaya tidak bertambah parah atau bertambah banyak, bertambah lebar. Nah, yang unstable ini biasanya respon terhadap pengobatannya sangat baik, beda dibandingkan dengan vitiligo yang stabil. Itu biasanya agak susah untuk diobati, seperti itu. Oke. Jadi kalau misal ada pasien datang, kita anamnesis dulu, kita tanyakan, kemudian kita periksa apakah dia ini stabil atau tidak stabil vitiligonya. Oke. Jadi sebetulnya penyebab dan faktor resikonya ini apa dokter? Baik. Jadi kalau untuk vitiligo, penyebab pastinya sampai saat ini sih masih belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa teori yang menyebutkan kalau vitiligo ini akibat pertama genetik, ya, jadi keturunan. Biasanya kalau ada keluarga atau kerabat yang mempunyai vitiligo, gitu, resiko keturunannya untuk terkena vitiligo itu bisa sekitar 15-20%, gitu. Itu secara genetik. Kemudian ada juga teori karena adanya stres pada tingkat seluler. Sel imun kita atau sel T itu seharusnya membunuh bakteri, virus, atau benda asing yang masuk ke tubuh kita. Nah, malah pada pasien vitiligo ini, si sel T atau sel imun kita ini menyerang sel melanosit. Akhirnya sel melanositnya itu mati, jadi tidak ada sel yang memproduksi melanin. Itu. Kemudian ada teori lagi karena faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan itu karena cairan kimia, itu biasanya karena orang-orang yang terpapar oleh kandungan kimia fenol atau zat-zat pemutih kayak model hidrokinon gitu. Jadi ada penelitian di mana ada pekerja-pekerja pabrik, itu pekerja pabrik pada pabrik kulit di mana dia terkena zat-zat tersebut, zat fenol tersebut. Nah, itu pada pekerja-pekerja pabrik itu rata-rata tangannya memutih gitu. Jadi bisa karena faktor lingkungan. Kemudian ada juga karena gangguan saraf. Nah, jadi di mana
pada gangguan saraf itu, saraf tidak bisa memberikan sinyal kepada sel melanosit untuk memproduksi melanin gitu. Jadi ada beberapa teori yang merupakan faktor penyebab dari vitiligo. Kemudian untuk faktor resiko seperti yang saya sebutkan tadi, penyebabnya bisa dari genetik, lingkungan. Berarti untuk faktor resikonya ya bisa dari genetik, juga kemudian dari zat-zat kimia, kemudian yang pekerja-pekerja dari pabrik tadi ya. Kemudian juga para penderita penyakit imun seperti lupus atau alopecia areata atau DM tipe 1 atau Addison disease. Nah, itu penyakit-penyakit autoimun yang bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya vitiligo. Begitu. Oke, baik. Kemudian dokter, salah satunya kan tadi autoimun ya dokter ya? Ya. Berkaitan dengan imun dan lain-lain. Nah, sebetulnya autoimun ini apa sih dokter? Kenapa penyakit ini bisa menyebabkan vitiligo? Mungkin ada beberapa orang yang masih masyarakat awam belum paham ya dokter ya? Silakan dok. Baik. Jadi apa sih penyakit autoimun itu? Jadi kan ini berasal dari kata auto dan imun ya. Imun itu kita tahu, imun itu merupakan kekebalan tubuh kita, sel imunitas kita. Sel imunitas itu biasanya bisa dari sel darah putih gitu ya, atau ada sel T atau bagaimana. Nah, sel imun ini yang merupakan tentara di tubuh kita untuk melawan benda asing. Harusnya dia melawan kayak bakteri, virus, parasit atau benda asing yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu dia akan dilawan oleh tentara di tubuh kita atau sel imun kita. Nah, karena dia autoimun, dia tidak bisa mengenali sel imun kita ini tidak bisa mengenali sel kita sendiri. Kan harusnya dia mengenali, oh ini merupakan bagian dari tubuh kita, sel tubuh kita. Nah, dia tidak mengenali, makanya dia menyerang sel tersebut. Seperti kasusnya pada vitiligo ini. Sel imun kita, dia yang harusnya menyerang bakteri, dia malah menyerang sel melanosit atau sel yang merupakan yang memproduksi zat warna kulit kita. Dia malah membunuh sel melanosit tersebut. Atau pada lupus, dia menyerang organ-organ tubuh kita sendiri, begitu. Seperti penyakit psoriasis, dia menyerang kulit. Nah, jadi begitulah penyakit-penyakit autoimun. Jadi sel imunitas yang menyerang sel tubuh si pasien itu sendiri, begitu. Oke, jadi yang tadinya harusnya berfungsi untuk membantu gitu ya dokter ya, malah menyerang tadi sel melanosit pada kulit sehingga akhirnya warnanya bisa seperti itu gitu ya dok ya. Sahabat Eljon, kita sudah ketahui ya apa itu vitiligo, terus kemudian apa saja penyebabnya, faktor risikonya. Salah satunya tadi adalah autoimun, kemudian juga genetik, dan hal-hal lain, faktor lingkungan, serta ada teori-teori lainnya yang tadi sudah kita dengarkan. Dan jangan kemana-mana, akan kita bahas juga bagaimana sih pengobatannya, apakah bisa dicegah, tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!